Hai pemirsa, kali ini Sofia lagi ada di salah satu kebun hidroponik namanya Figi Farm di Jalan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah di sini ada berbagai jenis sayuran yang ditanam secara hidroponik. Dan kali ini Sofia juga berkesempatan untuk bisa belajar gimana sih cara budidaya di tempat ini. Jadi daripada penasaran, yuk ikutin Sofia. Sayur menjadi makanan yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Karena nutrisi yang terkandung di dalamnya seperti serat, vitamin, senyawa nabati, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudahan mengkonsumsi sayuran tentu tak bisa dilepaskan dari jerih payah para petani di tengah keterbatasan lahan dan kesulitan mencari tanah yang minim dari pencemaran lingkungan. Kini, mulai banyak bermunculan para petani sayuran yang memanfaatkan sistem hidroponik. Pertanian hidroponik merupakan sistem pertanian yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Salah satu sentra sayuran hidroponik yang ada di wilayah Yogyakarta ialah Figi Farm. Alamatnya bertempat di Jetisan, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Melihat adanya peluang, Venansius Galih, owner sekaligus founder dari VG Farm Hidroponik, memutuskan untuk keluar dari zona nyaman hingga akhirnya pada 2017 lalu dirinya serius menggeluti dunia pertanian hidroponik. Membangun greenhouse dengan luas hampir 800 meter persegi, setiap harinya berbagai jenis tanaman seperti selada keriting hijau, selada romaine, selada merah, pakcoy, caisim, kangkung, bayam, dan berbagai komoditas sayuran lain siap dipanen dan didistribusikan ke supplier sayuran dan restoran. Ceritanya panjang untuk saya memutuskan untuk terjun di dalam dunia pertanian ini ya. Yang pertama memang pada saat saya masih bekerja di Jakarta itu saya bekerja di bidang business and development, di mana saya mengembangkan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah di situ saya mulai kepikiran untuk mulai mengembangkan bisnis untuk diri sendiri. Nah saya mulai mencari-cari dan kemudian saya mulai tertarik dengan yang namanya hidroponik. Pada saat itu pada tahun 2017 memang hidroponik masih awal-awal ya, belum se-booming sekarang, sehingga saya melihat adanya potensi untuk dikembang. Untuk hasil panenan sayur hidroponik kami paling besar itu diambil oleh supplier sayuran ya. Itu nomor satu. Kedua customer restoran kami, dan juga yang ketiga ada juga kami mendistribusikan ke kios-kios sayur dan juga langsung ke end user atau langsung ke pelanggan. Terdapat setidaknya 3 tahapan sampai akhirnya sayuran hidroponik di VG Farm ini dapat dipanen. Pertama, biji tanaman disemai pada media tanam rock wool. Ya, sesuai dengan namanya. Rock wool ini adalah serat yang menyerupai wool dan berasal dari batuan vulkanis. Rock wool umumnya dipilih lantaran dapat menyerap nutrisi dan udara dengan baik. Rock wool yang menempel pada akar akan berfungsi mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Tak heran jika pertanian sayuran hidroponik memiliki keuntungan masa budidaya yang lebih singkat ketimbang pertanian konvensional. Selanjutnya, hasil semai tadi dialiri air tanpa nutrisi dan dibiarkan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah muncul 2-3 daun, barulah benih dipindah ke meja remaja dengan jarak lubang yang relatif berdekatan. Setelah 2 minggu kemudian, tanaman yang sudah sedikit besar dipindah lagi menuju meja dewasa dengan jarak lubang yang cukup berjarak untuk melalui tahap pembesaran. Dalam kedua tahapan ini penting juga untuk selalu mengecek larutan nutrisi agar sayuran dapat tumbuh dengan sempurna. Larutan nutrisi yang mengandung zat hara ini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komoditas sayuran. Nah pemirsa, setelah melalui proses penyemaian dan didiamkan selama 2 minggu kurang lebih,
hasil dari tanaman yang udah disemai tadi itu. Jadi sudah tumbuh 2-3 daun kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, tahap selanjutnya adalah pemindahan ke meja remaja. Nah, baru nanti akan dipindah ke meja pembesaran dan akhirnya bisa dipanen. Ini bener kayak gini ya, Mas, caranya? Selain nutrisi, peran greenhouse dalam budidaya sayuran hidroponik juga sangat penting. Mulai dari perlindungan sayuran dari cuaca, bahkan meminimalisir adanya hama pengganggu. Meski demikian, greenhouse tidak serta-merta dapat mencegah hama 100%. Diperlukan berbagai treatment khusus lainnya agar sayuran bisa terbebas dari hama penyebab gagal panen. Nah, ini nih pemirsa, musuh dari para petani. Yap, hama. Mungkin banyak dari kalian mikir kalau udah pakai greenhouse kayak gini itu bakal bisa terbebas dari hama. Tapi sayangnya nggak 100% bisa terbebas sepenuhnya. Jadi peran greenhouse ini hanyalah untuk meminimalisir hama. Tetap dibutuhin cara-cara khusus untuk nanggulangin hama biar tanamannya bisa terbebas dari hama itu sendiri. Kalau di Vigifarm ini sendiri ada 2 cara yang dilakuin. Yang pertama adalah menggunakan moss tricho killer ataupun menggunakan yellow trap. Tapi kalau hamanya udah banyak, terpaksa mau nggak mau harus tetap pakai pestisida. Nah, pestisida yang digunakan di sini juga adalah pestisida yang aman dan tentunya digunakan dengan treatment yang khusus juga. Jadi tanaman ataupun sayuran yang diproduksi ataupun ditanam di sini tetap aman untuk dikonsumsi. Mengedepankan kualitas sayuran, sampai saat ini Vigifarm dapat dikatakan sebagai sentra sayuran hidroponik terbesar di Yogyakarta. Dengan total 2 kebun hidroponik, usaha ini mendapat omset sekitar 7 hingga 8 juta setiap bulannya. Meski begitu, bukan berarti petani hidroponik ini tidak pernah merugi. Sama seperti usaha lainnya, pendapatan tentu sangat dipengaruhi oleh pasar dan kualitas sayuran. Bagi Anda yang tertarik menjadi petani maupun pebisnis sayuran hidroponik, sangat penting untuk mempertahankan segala aspek. Mulai dari kualitas greenhouse, tahapan budidaya, penanggulangan hama, jeli melihat pasar, dan yang terpenting adalah konsisten. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sylvia Ajeng, Adi TV.